The music you want, the information you need. This is how we do it. Hey, this is Taylor Swift. Hey, this is Homie. Hey everybody, this is Kevin from Wantham. Hi, I'm Rachel Hunt. This is what we do. More variety from the 90s till now. Hey everybody, this is Andy Grammer, and you're listening to Double 8.7 Onyx Radio. It's the music. It's your favorite radio station. When your radio makes you want to move. When you have a great melody, A song can last forever. ever. People know your song because it's on the radio. I love it when the beat goes Is the way I get to you. without the radio. A hit just would not be a hit. The biggest song, the biggest artist. All in one place. Start your day with the best radio station in town. Enjoy the music while you work. Balikpapan's number one grand hit music station. Like a nail that burst. Bang into the room. Double 8.7 Onyx Radio. Let the games begin. Music. Stuck in my head. Yeah, let's go now. Hey, I'm Ed Sheeran. This is Selena Gomez. Hey, this is Taylor Swift. You're stuck in my head. The hits are on one station. I'll never let you down. Streaming, radio broadcasting, www.onyxradio.id. Following. You need more music? We give you the real radio. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Balikpapan's number one grand hit music station. Double 8.7 Onyx Radio. Dari lantai 3 Gedung Kreatif, this is Onyx Radio Double 8.7 FM, inspiring your life. Barengan Sani Kirana, sahabat Onyx ya, menemani kamu di Radio Sore Seru untuk edisi hari ini, Kamis 2 November 2023. Dan diawali dengan talk show yang menarik banget nih. Kita kedatangan teman-teman dari Bapenda Kaltim, ada dari Jasara Harja, terus juga ada dari UPTD, PPRD, PPU. Dan dari satu lagi Bang Kaltim Tara ya, Mbak ini ya, Mbak Mariatul ya. Kita kenalan dulu untuk narasumber kita sore hari ini, sahabat Onyx ya. Nampaknya kalau dua lelaki ini sudah terbiasa ya hadir di sore hari. Tapi kalau Mbak Mariatul ini wajah-wajah baru nih. Kita harus kenalan nih sama Mbak Mariatul nih ya. Kita kenalan dulu dari pojok kanan, pojok kanan nggak tuh ya. Silakan Mas Michael. Oh belum naik, sabar. Selamat sore sahabat Onyx. Ya mungkin udah sering dengar ya. Saya Michael Lebet 10, Kepala Jasa Harja Perwakilan PPU. Di sini saya mendampingi Pak Heru yang udah sering kesini juga ya. Yes, benar banget. Kayaknya sudah tidak salah alamat lagi ya Pak Heru ya. Deketannya Pak Heru, izin Pak Heru. Iya. Baik ya. Oke, lanjut Pak Heru. Sebagai apa di UPTD Pak Heru? Ya, sebagai apa ini? Seksi sibuk bilang Pak Heru. Humas. Ya. Selamat sore pendengar Onyx. Sore. Saya Heru dari UPTD PPRD Penajam Pasir Utara. Iya. Insya Allah pada hari ini masih dengan tema yang sama, masih juga dengan program yang sama. Iya. Dan kebetulan dagangan kami diperpanjang nih. Widih, luar biasa. Sampai di tanggal 28 Desember. Alhamdulillah akhirnya makanya muncul kembali memberikan informasi di sore hari ini sahabat Onyx ya. Dan kita kenalan langsung nih dari Bang Kaltim Tara, ada siapa? Oke, selamat sore sahabat Onyx. Sore Mbak. Saya dengan Mariatul Giftiah Lahji, biasa dipanggil Gif. Saya adalah penyelia prospek dan priority banking cabang Penajam. Oh, cabang Penajam ya. Nanti sebenarnya kalau pajak sampai bagiannya ini sendiri kayak penyelia itu sih kayak asing banget ya di telinganya Sani. Nanti mungkin bisa dijelaskan tupoksinya itu seperti apa dan apa keterkaitannya di PPRD atau di UPTD PPRD PPU ini gitu ya. Kan seperti kayak Jasara Harja ini kan semua ada keterkaitannya masing-masing ya.
Mungkin kita ke Pak Heru dulu. Tema kita ini kan sore hari ini adalah sinergitas. Pak Heru dulu. Tema kita ini kan sore hari ini adalah sinergitas layanan publik dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor dengan Bank Kaltim-Tara dan Jasara Harja. Alhamdulillah sore hari ini Bank Kaltim-Tara sudah dihadirkan nih. Ya, kalau kemarin-kemarin kan kita cuma palingnya Mas Michael, perwakilan dari Jasara Harja, Kaltim-Tara palingan kita bisa spill sedikit. Belum ada orang yang kompeten nih yang bisa menjelaskan detailnya. Nah, sore hari ini sudah hadir. Nah, dibalik dari temanya ini sendiri, Pak Heru mungkin ada yang melatar belakangi untuk diangkat kembali nih temanya di sore hari ini. Silakan Pak Heru. Iya, terima kasih. Tentunya kita bicara sinergitas nih ya. Iya. Sinergitas itu tentu tidak akan pernah terbesit di benak kita. Bagaimana sih membangun sebuah sinergitas itu? Pak, izin Pak deketin aja Pak mic-nya Pak. Ya. Jadi sinergi itu lebih sering diucapkan, tapi yang terpenting bagaimana diimplementasikannya kan gitu. Iya, betul. Jadi terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah, kebetulan kami dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan berbagai macam program dan kegiatannya, salah satunya kami juga ingin mengedukasi para pendengar Onik tentunya bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu terkait dengan masalah pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak hanya dapat dilakukan di kantor-kantor Samsat, tetapi juga kita bisa melakukannya di beberapa mitra-mitra kerja kita. Salah satunya adalah Bank Kaltim-Tara. Nah, itu sebenarnya yang menjadi poin utama kita bagaimana biar pendengar juga tahu nih bahwa di Bank Kaltim-Tara juga bisa melakukan kewajibannya untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Iya. Oh ya, sahabat Onyx, kita juga disiarkan langsung ya dari channel YouTube kita di Onyx Channel Indonesia. Jadi silakan aja kamu bisa kunjungi channel kita sekarang. Jangan lupa di subscribe. Kita kembali di sinergitas layanan publik atau tema kita di sore hari ini. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Nah, kalau kita bicara tentang peningkatan pendapatan daerah, Pak, PAD dari sektor dari sisi UPTD-nya sendiri itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Ini kan sudah masuk berarti sudah periode kedua ya, Pak ya? Kalau di tahun ini ya. Juli ke Desember ya berarti ya, Juni hitungannya itu berarti gitu ya, Juni ke Desember atau Juli ke Desember gitu kan? Ini seperti apa sudah Pak pendapatannya dari sisi UPTD? Iya, bicara pendapatan, tentu bicara angka-angka nih ya. Iya. Waduh, ngeri-ngeri sedap juga ya. Kita kan harus membuat sahabat Onyx ini lebih aware nih. Memang nggak sore hari ini Sani memang lebih bijak ya, lebih berat ya obrolannya ya. Ada bank soalnya di sini ya. Ya, tentu bicarangan pajak daerah itu sesuai dengan amanat undang-undang. Ya, kita ada 5 jenis pajak daerah yang kita pungut, tapi yang diserahkan kepada UPTD itu hanya ada 3, yaitu pajak kendaraan bermotor, biaya balik kendaraan bermotor, kemudian juga pajak air permukaan. Nah, tapi dari 3 itu 2 yang paling dominan di situ, dominan itu pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, untuk biaya balik kendaraan bermotor itu sekali aja dipungut pada waktu wajib pajak melakukan transaksi kendaraan baru ya di dealer, atau mereka melakukan penggantian kepemilikan dari kendaraan second, atau mereka yang memanfaatkan momen kita nih kemarin ada keringanan pajak kan. Nah, salah satunya juga ada pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor. Ini masih diperpanjang ya Pak ya? Iya, kita perpanjang karena Mbak Sani ping diperpanjang katanya. Soalnya kemarin apalagi karena gebiar pajak kemarin aku nggak dapat ya kali aja gebiar pajaknya juga bisa diperpanjang ya. Iya. Pasti kita akan perpanjang di 2024 ada lagi. Itu mah bukan diperpanjang Pak ya, memang periodenya. Nah, jadi bicara tentang pajak tadi itu, jadi kami coba mau men-stressing lagi bagaimana biar penerimaan pajak kendaraan bermotor itu bisa lebih optimal ya, karena kita tahu bahwa media promosi dari sosialisasi yang konvensional, kita ngumpulkan audiens segala macam belum efektif menurut kami. Jadi kami coba dengan melakukan pendekatan pakai media-media yang kekinian yang mudah dijangkau oleh para wajib pajak, dan juga kita mengenalkan beberapa teman-teman kita yang terlibat di sana. Medianya seperti apa Pak? Salah satunya yang hari ini nih
kita ada di sini nih. Saya kan mancing ya Pak ya. Iya. Tapi kan sebenarnya sahabat Onyx, terlebih lagi untuk warga PPU, wajib pajak PPU juga, karena sudah kita bisa dibilang sebulan sekali nih mensosialisasikan, menggaungkan untuk kalian semua yang memiliki kendaraan bermotor, jangan lupa pajaknya ya, beberapa juga pelayanan ini dipermudah gitu. Nah, sejauh ini sendiri Pak, kalau untuk dari warga PPU atau wajib pajaknya PPU itu seperti apa Pak? Nah itu. Nah kemarin di bulan Juni ya, di bulan Juni kami baru saja melaunching satu kegiatan. Dan kegiatan itu juga kita didukung oleh teman-teman dari Bank Kaltim-Tara, yaitu namanya Agen RT Bank Kaltim-Tara. Agen RT? Iya. Ya, ini mengkaitkan RT setempat gitu atau gimana nih? Iya seperti gitu. Dan kita melibatkan RT pada waktu itu untuk membantu kita dalam hal mengingatkan kepada wajib pajak atas kewajibannya. Wah, agak takut ya datangin RT ya. Tapi kenapa sih kita milih RT? Kami yakin bahwa RT itu adalah satu unsur pemerintahan terkecil atau termikro ya di masyarakat. Terdekat juga. Nah itu dia pasti tahu nih warga-warganya, nah gitu. Warga-warganya yang belum bayar nih, tahuan nih. Bukan yang belum bayar, warga-warga yang masih lupa akan kewajibannya. Halus ya Pak ya, halus loh. Sekarang kita harus banyak halus kan, gitu. Mungkin kalau dari Mbak Maria ya, saya sapa ya, Mbak Maria sendiri ini apakah program terbaru yang mengkaitkan RT atau sebenarnya dari Kaltim-Tara, Bank Kaltim-Tara sendiri itu sebenarnya sudah lama nih punya program ini, hanya baru aja digaungkan? Iya, jadi kita memang ada di Bank Kaltim itu produk yang namanya Agen Bank Kaltim-Tara. Jadi kami berkolaborasi dengan UPT Samsat untuk memang menggandeng khusus RT-RT di PPU untuk menjadi agen. Jadi salah satu layanan untuk pembayaran. Jadi mudah pembayarannya, tidak perlu melalui kantor, cukup di RT saja. Dijemput? Yes, bisa. Bisa langsung melakukan pembayaran pajak. Ini ya sudah di RT, dijemput pula ya. Ini malu ya. Oke, sahabat Onyx, nanti kita lanjut lagi tentunya. Mungkin banyak banget obrolan-obrolan menarik dari sisi Jasara Harja dan juga Bank Kaltim-Tara sendiri menggaungkan tema kita di sore hari ini. Dan juga tentunya sahabat Onyx ini mengingatkan kembali bahwa program ini diperpanjang. Suara apa ya? Oh, ada backsoundnya ya. Diperpanjang sampai bulan berapa? Atau sampai akhir tahun ini atau? Ya, sampai di 28 Desember. Oh, 28 Desember. Masih panjang sahabat Onyx ya. Jadi nanti aja atau gimana nih Pak? Ada pepatah mengatakan kan, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Balikpapan's #1 hit music station, Double H.7 Onyx Radio. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali melaksanakan program keringanan pajak kendaraan 2023, pembebasan dan pengurangan pajak daerah. Khusus untuk kendaraan bermotor, pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, bebas denda bea balik nama kedua, dan seterusnya. Pembayaran PKB tepat waktu diberikan diskon 2%. Pajak kendaraan bermotor yang menunggak 2 tahun diskon sebesar 10%. Untuk yang menunggak 3 tahun diskon sebesar 20%. Untuk yang menunggak 4 tahun diskon sebesar 30%. Dan yang menunggak 5 tahun diberikan diskon 40%. Serta bebas pajak progresif, bebas bea balik nama kedua, dan seterusnya, tidak termasuk PNBP. Ayo segera ke Samsat terdekat di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Manfaatkan segera program keringanan pajak kendaraan bermotor ini. Program ini berlaku mulai 5 Juni 2023, berakhir pada tanggal 28 Desember 2023. Pesan ini dipersembahkan oleh UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Double H.7 Onyx Radio. Sahabat Onyx, waktu sholat Asyar telah tiba untuk wilayah Balikpapan dan sekitarnya. Mari tinggalkan kesibukan kita sejenak untuk sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum Ibu. Bu, sekarang kan Ana sudah kerja. Menurut Ibu, gaji Ana lebih baik ditabung ke bank atau dibelikan investasi ya? Wah, alhamdulillah ya nak. Kalau menurut Ibu sih, gajimu lebih baik dipergunakan untuk investasi aja. Bisa dalam bentuk rumah atau tanah kafling. Karena nilai jual properti semakin lama akan semakin meningkat loh. Jadi lebih baik Ana berinvestasi aja. Benar Bu, harga tanah dan rumah akan mengalami inflasi mengikuti perkembangan zaman. Ana mau berinvestasi rumah atau tanah, tapi Ana mau yang cicilannya ringan dan terjangkau. Dan satu lagi, tanpa bunga. Ada nggak ya yang begitu Bu? Oh, Ibu tahu. Kita ke Syadina Land aja. Syadina Land adalah salah satu properti syariah di Balikpapan yang sudah jelas kredibilitasnya. Lokasi dan pilihannya juga banyak, strategis banget deh. Dan seperti yang kamu mau, skema pembayarannya secara syariah, tanpa denda, tanpa sita, dan tanpa penalti. Yang benar Bu? Iya, benar. Kalau gitu, ayo Bu, buruan kita ke sana. Miliki segera hunian syariah tanpa riba, tanpa sita, dan tanpa denda. Perumahan Syadina Land mempersembahkan beberapa proyek di lokasi strategis. Ada rumah dan juga ada tanah kafling. Rumah tersedia dari tipe 36, 42, 50, 60 hingga tipe 72. Cicilan mulai 1,8 jutaan saja. Unit terbatas. Ayo cek lokasi dan booking sekarang. Perumahan Syadina Land. Kunjungi galeri marketing kami di Jalan Syarifuddin Yos nomor 17 Sepinggan Balikpapan, deretan Rumah Dinas Wali Kota, atau bisa hubungi kami di 0811 540 044.
Dance Radio. Ngobrol bersama Samsat PPU ya, telah hadir ada Pak Heru, ada Mbak Maria juga di sini, ada Mas Michael yang tergabung di Samsat. Kalau dari Mas Michael perwakilan dari Jasara Harja, terus ada Mbak Maria ya yang baru saja kita mengenal karena beberapa juga yang kerjasama dari UPTD PPRD ini ada beberapa sebenarnya ya Pak Heru ya. Iya. Dan akhirnya Kaltim-Tara diajak nih di sore hari ini karena memang Bang Kaltim-Tara ini ada keterkaitannya sendiri menjadi salah satu kerjasama di layanan Samsat PPU ini. Oke, mungkin kita kembali lagi nih Mbak, tadi kan seperti yang Mbak jelaskan produk dari Bang Kaltim-Tara nih terkait dengan layanan Samsat PPU. Mungkin dari selain itu ada lagi nggak Mbak layanan-layanan atau produk-produk yang dihadirkan untuk bekerja sama dengan Samsat ini? Iya. Jadi sahabat Onik, kalau di Bang Kaltim-Tara itu agen Bang Kaltim-Tara itu masuknya ke layanan. Salah satu layanan dari kami. Jadi selain pembayaran pajak ini bisa melalui agen Bang Kaltim-Tara, juga kita bisa melalui DG by Bang Kaltim-Tara. DG by Bang Kaltim-Tara. Itu apa, aplikasi? Itu mobile bankingnya Bang Kaltim-Tara. Oke. Jadi di dalam DG by Bang Kaltim-Tara itu udah ada juga menu pembayaran, termasuk pembayaran pajak bermotor ini ya. Samsat. Pajak Samsat. Iya. Sebenarnya kalau dari Samsat sendiri ini kan tidak pajak bermotor saja ya Pak ya? Iya. Apa yang ditangani itu sebenarnya apa aja tadi Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan kembali Pak. Nah, yang kita urusin sebenarnya ada 5 jenis pajak tadi ya. Ya, tapi yang kita jalankan di UPTD itu pada umumnya cuma 3 aja, yaitu pajak kendaraan bermotor yang setiap tahun, kemudian ada namanya biaya balik nama kendaraan bermotor, dan pajak pemanfaatan air permukaan. 3 itu. Oke, air permukaan itu seperti apa ya Pak? Air yang ada di permukaan. Air menggenang itu juga? Iya, jadi gini. Sumur. Kan air permukaan kan? Jadi ada di permukaan itu yang biasa digunakan untuk kegiatan ekonomi, baik itu di sungai, di danau, atau di embung atau segala macam itu dikenakan pajaknya. Oke, itu berarti yang hasil buatan kita atau memang sudah ada? Ya kedua-duanya, yang dari alam juga ada, yang buatan juga ada. Oke. Jadi intinya air yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi ada kewajiban pajaknya. Oh, intinya kalau bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, perekonomian. Kalau untuk keseharian, untuk tidak perlu jadi pajak. Oh, tapi kalau misalnya menghasilkan, ada kayak dijual beli gitu ya. Nah, apalagi sekarang kan sering mati air nih. Ada pajaknya. Ternyata ada pajaknya tuh Pak ya. Oh, ada ya. Hanya saja kalau misalnya keterkaitan dari Jasara Harja hanya pajak bermotor ya Pak ya. Ya, kemudian pajak bermotor. Oke. Nah, kalau dari Mas Michael sendiri dari Jasara Harja ini keterkaitannya seperti apa Mas di Samsat ini? Jasa jaringan Samsat ya. Mungkin kalau jasa jaringan Samsat ya yang udah sering saya jelaskan juga ya Mas Ani ya. Jadi Jasara Harja itu kita salah satu fungsi Jasara Harja di ini sebagai perusahaan BUMN itu selain memberikan santunan untuk korban kecelakaan, kita juga memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pajak kendaraan itu tadi. Jadi di Samsat itu nggak cuma pajak aja kan, ada juga Jasara Harja, ada juga untuk polisi yaitu namanya PNBP. Nah, jadi yang apa PNBP? Oh iya. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Nah, jadi yang kita Jasara Harja gunakan di Samsat itu untuk sumbangan wajib untuk kecelakaan itu Mbak Sani. Jadi kalau ada korban kecelakaan kita menggunakan dana dari situ. Oke, tapi kalau terkait dengan tema kita di sore hari ini yang merupakan sinergitasnya sendiri di pelayanan publik, peran dari Jasara Harja itu seperti apa? Kalau untuk sinergitas sendiri kayak mungkin kalau di sini dengan Bang Kaltim-Tara ya. Jadi Bang Kaltim-Tara sendiri di PPU ini di setiap Bang Kaltim-Tara itu ada common point tuh Mbak Sani. Jadi di situ masyarakat dimudahkan untuk dapat membayar pajak di Bang Kaltim-Tara, bisa di setiap outletnya tuh ada itunya juga tempat pembayaran pajaknya. Jadi untuk jasa sendiri, kalau untuk Bang Kaltim-Tara kita juga dimudahkan untuk ini Pak, pembayaran santunan. Jadi kalau
masyarakat meninggal dunia itu kan nanti kita minta nomor rekening ahli warisnya. Nah, misalnya dia punya cuma berarti Bangkal harus Tintara. Bangkal Tintara ya? Enggak juga. Juga. Sebenarnya lebih harus ke Bank BUMN sih, Bank BRI, Bank ada Mandiri. beberapa bank bekerja sama ya? Memang dia cuma punya BPD, jadi kita bantu. Biasanya kita koordinasi dengan BPD salah satunya ini Kaltintara, dan ini juga lebih mudah sebenarnya dijangkau kan. Oke, jadi keterkaitannya untuk pembayaran santunan ya. Berarti pembayaran santunan ini melalui transfer ya, bukan cash ya Mas? Transfer, kita di jasa aja nggak ada lagi megang cash, jadi iya, karena memang kebetulan kan kita lebih suka cash ya. Jadi kalau cash itu Mbak Sani kita takutkan nanti ada salah, bukan dari oknum jasa aja atau apa, nanti takutnya masyarakat udah terima uang 50 juta dari jasa aja, nanti begitu dia pulang di jalan di perjalanan entah dicuri atau enggak, nanti tetangganya ada yang tahu dia dapat uang. Nah, kita nggak ada yang tahu juga kan, namanya kalau udah berhubungan dengan uang kadang orang gelap mata itu. Saya kalau dari Jasara Harja sendiri Mas, perannya untuk pendapatan asli daerah atau PAD ini apakah dari pajaknya yang bermotor itu juga atau seperti apa? Oh, kalau dari Jasara sendiri nggak cuma dari pajak dan lain sih Mbak Sani, jadi kita juga menghimpun dana dari penumpang umum alat transportasi. Jadi kalau kayak gitu? Iya, kayak bis gitu. Nah, itu setiap ongkos yang dibayar penumpang itu ada elemen itu iuran wajibnya, ada premi asuransinya. Jadi kalau Mbak Sani naik itu masuk Jasara Harja ya? Iya, itu masuk Jasara Harja. Jadi klotok speed. Nah, itu terus semua ada premi Jasara Harja. Jadi semua penumpang di angkutan umum tuh kita lindungi dengan seluruh asuransi. Angkutan umum konvensional. Betul. Jadi semua penumpang yang sah ya. Jadi kita cover itu semua penumpang yang sah. Jadi kalau penumpang yang sah ketahuan banget ya, banyak yang tidak sah ya. Kalau ada calon belakang Pak ya. Takutnya ada orang asal naik aja kan, nggak beli tiket nanti. Nah, itu kalau kenapa-napa dia nggak terjamin sama Jasara Harja begitu. Jadi tiket itu ternyata ada asuransinya juga. Betul. Ya kan? Itu kan yang berbentuk ada tiketnya nih Mas. Iya. Tapi kalau misalnya angkutan kayak angkot-angkot itu? Nah, itu juga sesuai undang-undang kalau untuk angkutan dalam kota itu nggak perlu tiket. Jadi semua agak ribet ya kalau pakai tiket. Jadi angkutan kota juga nggak ada bayar premi kalau angkutan kota itu. Jadi mereka ya kan langsung bayar nih kadang-kadang. Udah terjamin. Itu kan biasanya ada tarif Mas. Ada tarif kan biasanya jauh dekat. Anggap aja kayak misalnya 5.000 nih. Betul. Ya, tapi kan ada aja nih penumpang yang cuma bayar berapa ya kan. Nah, itu tuh gimana itu? Apakah itu terjamin juga atau sebenarnya ada hal-hal lain nih yang difokuskan kalau untuk yang di trayek-trayek? Enggak. Jadi inilah baiknya pemerintah kita ya. Jadi setiap penumpang angkutan umum dalam kota itu ini khusus ke Kalimantan ya? Ya, untuk Kalimantan dia mau bayar berapapun tetap dijamin selama dia penumpang yang sah ya, dia bayar ongkosnya itu seperti itu. Kalau dia penumpang gelap ya naik mungkin nggak bayar apa-apa terus naik namanya gandul itu. Ya kan biasa kan kalau yang angkot tuh kan yang di pintu ya. Kembali lagi kalau itu bukan penumpang sah kita nggak bisa jamin. Tapi kita kan nggak tahu Mas itu sah atau tidak ya kan. Jadi supir ya yang terjamin itu adalah supir dan semua penumpangnya, entah itu yang bagian kernet ya, itu juga semua terjamin asuransi dari Jasara Harja. Jadi ya, Mas, ya? semua orang yang di dalam kendaraan angkutan umum itu kita jamin Mbak Sani. Oke. Kalau kendaraannya sendiri bukan jaminan berarti ya? Tidak ada asuransinya? Bukan. Beda itu ya Pak Heru ya? Jadi kita cuma jamin jiwanya aja. Jiwanya Kalau aja. itu mungkin lebih ke asuransi konvensional, ke asuransi swasta gitu. Oh gitu, oh iya beda. Ya mungkin Pak Heru bisa menambahkan Pak Heru. Kalau kendaraannya itu biasa dijaminkan ke bank kan? Bakal Tintara ya? Pak, itu BPKB ya Pak? Itu kredit Pak. Itu kredit. Biasanya begitu sih, setahu saya begitu. Itu asuransinya di situ ya, bayar per bulan tapi ya kita ya. Oke, Sobat Anis jangan kemana-mana, obrolan kita masih lanjut bersama Samsat PPU Kota Balikpapan ya. Penajam Pasir Utara, ada Mbak Maria, ada Mas Michael dan juga tentunya Pak Heru ya. Hadir kembali nanti Sobat Anis, jangan kemana-mana, tetap di Radio Sore Seru. Balikpapan's #1 hit music station. 88.7 Onyx Radio. Apa
Apakah kamu tahu? Sahabat Onyx, sudah nggak asing kan dengan yang namanya patung Liberty? Ada yang sudah pernah masuk ke dalam patung Liberty? Wih, gimana tuh rasanya? Pasti seru ya kan? Nah, buat sahabat Onyx yang belum pernah ke sana tapi masih berniat, nggak apa-apa. Yang penting niat aja dulu. Ntar biasanya ada jalan buat sampai ke sana. Amin. Sahabat Onyx, patung Liberty adalah salah satu patung paling terkenal di dunia. Patung Liberty menjulang setinggi 93 meter di Upper New York Bay, Amerika Serikat. Sebagai ikon Amerika Serikat, patung Liberty seringkali masuk ke dalam karya seni, baik film dan juga buku-buku. Nah, ngomong-ngomong soal patung Liberty, ada beberapa fakta unik tentang patung Liberty. Langsung aja ya. Patung Liberty adalah simbol kebebasan. Patung Liberty dibuat oleh seorang pematung asal Prancis bernama Frédéric Auguste Bartholdi. Ia dibantu oleh Gustave Eiffel, perancang menara Eiffel, dalam merancang kerangka besi Liberty. Patung Liberty merupakan hadiah dari rakyat Prancis bagi rakyat Amerika yang menyimbolkan kebebasan Amerika. Hal ini dapat terlihat dari bentuk patung Liberty. Di pergelangan kaki terlihat ada rantai belenggu yang putus. Hal tersebut menandakan lepasnya perbudakan oleh tirani. Lady Liberty juga memegang tabel yang bertuliskan Hari Kemerdekaan Amerika dalam angka Romawi, yaitu 4 Juli 1776. Patung Liberty dibuat di Prancis selama hampir 10 tahun. Patung Liberty sampai ke pelabuhan New York, Amerika pada tanggal 17 Juni 1885 dalam bentuk 350 potongan yang dikemas ke dalam 214 peti. 350 potongan tersebut dibawa menggunakan kapal frigate Acer melalui perjalanan yang jauh menyeberangi Samudra Atlantik. Apakah kamu tahu? Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, masih di Radio Show Zero bersama Samsat PPU. Kita lagi ngobrolin sinergitas layanan publik dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor dan Bangkal Timtara serta Jasara Harja. Sudah hadir ada Mas Michael, Mbak Maria dan juga ada Pak Heru ya di sore hari ini. Dan kita kembali mengingatkan ternyata untuk program apa pemutihan ya Pak ya pemutihan itu masih atau potongan-potongan pembebasan denda dan pengurangan pajak kendaraan bermotor itu masih diperpanjang ya sampai tanggal 28 Desember 2023 ya. Nanti pokoknya bahasanya tanggung jawab. Loh kita kan nggak pernah tahu. Siapa tahu terkabul lagi ya. Amin. Kan ini kita doa-doa kaum yang tidak wajib sebenarnya ya. Jangan dong. Iya. Kita kalau bicara tentang kayak pembebasan denda, pengurangan pajak kendaraan bermotor, terus itu juga kayak sinergitas pelayanan publik, ya ini sangat berkaitan banget Pak ya, karena pajak kendaraan bermotor ini merupakan juga salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah ya Pak ya. Betul sekali. Oke, mungkin bisa dijelasin lebih detail Pak terkait dengan pajak yang menjadi sumber yang lebih lebih besar lah ya, yang lebih besar menyumbang di PAD. Iya. Baik, makasih Mbak Devi. Jadi kita review lagi nih ya tentang pendapatan daerah nih ya. Jadi pendapatan daerah itu ada 3 komponen utama. Yang pertama itu pendapatan asli daerah atau sering kita kenal dengan namanya PAD. Kemudian juga ada dana transfer dan ada pendapatan lain-lain daerah yang sah. Nah, kalau dana transfer itu seperti gini. Seperti dana dari pemerintah pusat. Nah, ya, dari pemerintah pusat ya, seperti kan dana bagi hasil migas, bagi hasil kehutanan, bagi hasil usaha pertambangan. Lebih ke bumi nggak Mas? Ya, lebih ke sumber daya alam. Dan juga ada bagi hasil pajak juga ada. Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, seperti kayak PPH, pasal 21, PPN dan sebagainya, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, itu akan dibagasikan juga ke daerah. Nah, itu kita kelompokkan sebagai dana perimbangan. Berarti yang dari Dirjen Pajak lari ke UPTD juga lagi? Ke pemerintah provinsi. Ya. Nah,
Nah, sore ini kita kan bicara tentang PAD tadi ya. PAD salah satunya adalah penerimaan daerah yang terdiri dari pajak daerah, ada retribusi daerah, ada hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, kemudian juga ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi ada 4 komponen. Nah, dari 4 itu yang paling dominan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah itu adalah dari sektor pajak. Nah, kemudian juga dari 3 komponen yang pertama disebutkan tadi, ada PAD, ada dana perimbangan atau dana transfer, dan lain pendapatan daerah yang sah itu ada komposisinya. Nah, saat ini komposisi PAD itu lebih tinggi daripada dana perimbangan. Nanti kalau umpamanya ya APBD kita ini, kita ambil contoh umpamanya sekitar 10 triliun ya. Nah, dari 10 triliun itu porsi dari PAD sudah hampir 60%. Lumayan apa enggak? Bukan lumayan. 60%. Itu kalau diberikan kerupuk dapat berapa itu? Nah, ya kan? Itu yang megang uangnya siapa ya, Pak? Nah, kebetulan uang-uang tadi itu tertransfer ke kas daerah, dalam ini Bank Kaltim-Tara. Nah, inilah ya keterkaitannya. Tapi katanya kalau untuk kerjasamanya sendiri untuk pemerintah daerah itu apakah hanya Bank Kaltim-Tara atau sebenarnya banyak komponen-komponen pemerintahan dari elemen-elemen lain, Pak, yang bekerja sama? Ya, sebenarnya banyak ya. Ini kan salah satu inovasi kita juga ya, yang namanya sinergitas tadi itu ternyata kita tuh pingin semua masyarakat itu yang menggunakan semua fasilitas lain pemerintah itu bisa kita layani. Nah, salah satunya kalau bank, kita dari bank-bank pemerintah, hampir semua bank pemerintah kita ada mitra juga untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Juga ada dari swasta juga ada, ya kan? Juga dari beberapa BUMN juga ada juga kita libatkan. Pokoknya semua unit layanan yang menurut kita itu digunakan oleh masyarakat, kita masuk dan kita coba menjalin sebuah kerjasama. Tujuannya apa? Biar masyarakat itu terlayani. Nah, kita maunya begini nih. Setiap masyarakat atau wajib pajak itu mempermudah juga ya, berurusan ke satu tempat nih, umpamanya dia salah satu nasabah Bank Kaltim-Tara. Nah, kebetulan dia punya kewajiban nih pembayaran pajaknya, daripada dia harus repot ya kan ke kantor Samsat segala macam, bisa tuh pakai layanan Bank Kaltim-Tara tadi seperti dijelaskan oleh Mbak Gif tadi. Seperti itu. Atau juga beberapa masyarakat yang lebih familiar dengan layanan publik seperti kayak kantor pos, merchant seperti itu. Nah, juga di Bank Kaltim-Tara melalui DG ini juga menurut saya adalah satu bentuk inovasi yang cukup bagus nih ya, apalagi di dalam era-era digital sekarang ini kan. Nah, terutama untuk sahabat Onik nih yang lagi disebut sahabat milenial ya. Asik. Nah, Gen Z beda Gen ya? Z ya. Beda ya? Apa bedanya Gen Z Gen Beda milenial? sih, Pak. Itu kan kayak ada urutan ya, Pak ya. Ya, kita ngomongin tentang ini Gen ya. Jadi Gen Z dulu baru milenial. Oh, gitu. Ada Gen Y, kan X, Y, Z. Oh, gitu. Kalau gen-gen angkatannya Bapak kayaknya Gen A ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita mau coba nih sekarang. Sekarang masyarakat kita ini sebagian besar nih di usia-usia seperti ini nih. Nah, terus bagaimana kita mengedukasi mereka? Nah, seperti inilah kita buat tadi itu. Nah, jadi dengan aplikasi DJ tadi itu banyak sekali yang bisa didapat. Nah, bisa juga nih teman sobat Onik yang mau memulai dari usaha dari situ juga bisa. Ya, mungkin nih usaha dari DJ itu bisa dioptimalkan jadi sebuah usaha nantinya. Umpamanya nih ada beberapa teman nih ya yang kayak punya agen gitu nggak sih? Ya, itu seperti itu. Nah, tapi seharusnya bukan saya yang cerita dong, Mbak Ivan cerita nih. Oke, lanjut, Mbak. Kita kan lebih kemana? Iya. Makasih loh, Pak Heru ya. Ya, bagi-bagi baik. Silakan, Mbak. Ya, mungkin buat sahabat Onyx nih yang pingin menjadi agen-agen Kaltim-Tara itu seperti apa? Iya, jadi gini, persyaratan untuk menjadi agen Bank Kaltim-Tara itu cukup mempunyai rekening Bank Kaltim-Tara sebenarnya, Mbak. Sama punya uangnya ya? Ya, ada saldo di rekening ya, Mbak. Itu udah bisa menjadi agen. Jadi agen itu tidak hanya bisa melayani pajak. Dia bisa juga melakukan pembayaran lainnya seperti pembayaran PDAM, pembelian pulsa. Nah, di situ ada fee, Mbak, yang bisa ditarik di nasabah. Itu kayak sistem PPOB itu bukan sih? Iya, benar. Good. Gitu, Mbak. Paham kan sudah? Kemarin Sani sempat itu sih, sempat punya bisnis itu. Terus? Nah, bisa dong habis ini. Sekarang kan tutup ya, karena belum ada kerjasama yang lainnya lagi.
jadi agen Bangkal Timtara aja. Oh boleh ya. Itu ada formulir di sana. Gas ya Pak Heru ya. Berapa komisinya Mbak? Langsung closing kayaknya hari ini saya Pak. Tapi Pak, mungkin kita melanjutkan penjelasan dari Pak Heru tadi kan. Pak Heru sendiri nih bersama teman-teman di UPTD ini mengedukasi ke sahabat Onyx, ke para wajib pajak di PPU. Itu kan sebenarnya bukan hal yang mudah, bukan hal juga yang sulit ya Pak ya. Dan makanya ini sampai diperpanjang, itu artinya berarti memang ada yang aware, ada juga yang kayaknya masih aja bandel gitu. Tapi kalau dari Bangkal Timtara sendiri ini untuk mengedukasi ke, kita kan bicara tentang ke wajib pajak bermotor ya, atau mungkin pajak-pajak lainnya yang bekerja sama dengan Bangkal Timtara. Itu seperti apa Mbak? Apakah ada sosialisasi tersendiri dari Bangkal Timtara? Iya benar Mbak. Kita ini lagi sosialisasi ya bersama timnya Samsat, timnya Pak Heru. Kita rajin mengadakan sosialisasi khususnya ke RT-RT, ke desa-desa yang ada di PPU. Dan ini masuk di program yang RT tadi itu ya? Iya benar. Salah satunya ya agen RT Bangkal Timtara tersebut. Dan itu seperti apa sudah Mbak? Ini sudah berapa lama berarti ya agen RT itu? Dari Juni ya Pak. Juni. Ada prospek yang seperti apa atau progresnya seperti apa? Mungkin bisa dilihat sudah terlihat. Jelas banyaknya sekarang kurang lebih sudah sekitar 30 yang sudah menjadi agen Bangkal Timtara. Termasuk sukses berarti ya programnya ya. Gimana Pak Heru? Kalau dari angka mungkin bisa. Ini bawa angka ya. Lanjut lagi ya. Ini kan yang melempar ke Mas Michael nih. Iya. Gimana Pak Heru? Ya, jadi setelah di launching kemarin dengan Pak Bupati ya, bersama Bangkal Timtara, kita sudah melakukan identifikasi kendaraan-kendaraan yang sudah kita sebarkan ke masyarakat itu sekitar 5.472 unit kendaraan bermotor yang kita sebarkan melalui agen-agen kita melalui RT dengan nilai itu sekitar 5 miliar sekian lah. Nah, kemudian dari itu sampai di tanggal 31 Oktober kemarin itu sudah ada kembali sekitar 758 unit ya. Atau kalau dari rupiahnya sudah 749 miliar. 749 juta yang udah masuk ke kas daerah. Alhamdulillah. Ini baru dalam waktu berapa bulan nih? Gitu. Iya, Juli ya. Juli, Agustus, September, Oktober 3 bulan lah ya. Nah, kurang lebih 3 bulan. Seperti itu. Bulan. Nah, tentunya dengan nanti kita edukasi melalui Onyx juga. Sebenarnya Onyx sampai saya ke PPU ya. Bisa dong, streaming kan. Iya. Nah, itu juga bisa lebih aware lagi ntar masyarakat di sana. Jadi nambah lagi nih angkanya Mbak. Ya. Amin. Tapi ada syarat dan ketentuannya gitu nggak sih? Kalau misalnya masing-masing RT mungkin warganya harus sekian, RT-nya harus seperti ini, ya. Atau seperti apa? Apakah itu dia menggunakan aplikasi tertentu atau gimana Mbak? Kalau untuk agen sendiri kita memang ada web, nanti ada aplikasi yang kita instalkan di handphonenya RT tersebut. Untuk persyaratannya sih cukup punya rekening Bangkal Timtara aja, dia sudah bisa ngelayanin warganya untuk melakukan pembayaran tadi. Oke, tapi ini sifatnya wajibkah ke RT atau gimana? Kalau RT itu rata-rata kan udah punya rekening Bangkal Tim Mbak ya, karena untuk gajinya dia ya. Saya tadi nggak berani bilang gaji, honor. Iya sama aja kan. Tapi kan apa-apa, dia kan bekerja untuk warga, harus mendapatkan juga ya. Mungkin kalau di tempatnya Mbak Sani sebetulnya gaji ya. Iya, kebetulan RT-nya kan saya Pak ya. RT berarti. Lebih rumah tangga, bukan RT rukun tetangga ya. Mas Michael? Oke, aman ya. Mas Michael sendiri gimana nih Mas Michael? Apakah punya program-program tersendiri nih dari Jasara Harja untuk mensosialisasikan terlepas dari satu paket nih di Samsat nih, ya? Apakah punya produk-produk tersendiri juga dari Jasara Harja atau ada sosialisasi yang seperti apa gitu? Kalau kita sih sosialisasi nggak ada hentinya ya bahasanya. Dari yang contohnya ini kan Onyx ya, mungkin terus ada sosial media. Betul. Nah, terus kita juga selain itu kita wajib untuk mensosialisasikan bayar pajak tuh ke keluarga korban yang terlibat kecelakaan. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal kita datang ke ahli warisnya. Jadi kita di situ kita manfaatkan momen itu untuk mensosialisasikan ini buka-buka bayar pajak langsung untuk bilang korbannya gini, saya ini lagi gitu juga berbuka, langsung bisa. Jadi nggak gitu juga. Jadi
Jadi kita lebih sampaikan ke RT-nya. Jadi kan ada bukan ke keluarga yang berduka. Malah lagi dikampanyein lagi. Jadi bukan keluarga berduka ini saya tekankan ya. Jadi kita kan di situ untuk ahli waris itu ada pengesahan dari pejabat berwenang ya pembahasannya. Jadi di situ kita manfaatkan momen juga. Maka itu kita sembari infokan juga untuk agen RT ini. Jadi kita sampaikan ke RT-RT, kepala desa bahwa untuk masyarakatnya untuk lebih hati-hati dalam berkendara dan juga jangan lupa untuk bayar pajak. Jadi kita lebih ke itu sih, jemput bola gitu. Kalau ini kan kita, kalau agen RT kan lebih ke pakai gadget ya, kita jadi lebih ke langsung sosialisasi langsung ke lapangan gitu. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi sama Onyx, masih ada satu sesi terakhir obrolan kita bersama Samsat PPU terkait sinergitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor dengan Bangkal Tintara dan Jasa Raharja. Balikpapan's #1 hit music station, 88.7 Onyx Radio. Kalau kamu pernah dengar kata event organizer, pasti langsung kepikiran tentang kerjaan yang melayani jasa mengorganisir acara, membuat konsep acara, dekorasi, sound system, video, dan masih banyak lagi. Bicara soal event organizer, Chandra Dewi Enterprise, profesional di bidangnya. Kenapa harus Chandra Dewi Enterprise? Karena hanya di sini kamu bisa menemukan solusi untuk penyelenggaraan setiap eventnya kamu. Mulai dari event organizer, expo, gathering, launching, grand dan soft opening, sound system rental by Onyx Audio System, plus pembuatan video iklan. Semuanya ada di sini. Chandra Dewi Enterprise hadir memberikan solusi di setiap kebutuhan eventnya kamu. Apapun eventnya, jangan lupa Chandra Dewi Enterprise, event organizer and production house company. More info and dealing order, please contact 0811 547 548. Chandra Dewi Enterprise, be creative and happy. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Masih barengan Sani Kirana, sahabat Onyx. Semoga lekas sembuh buat kamu yang lagi demam, yang lagi sakit kepala. Aduh ini penyakit bisa datang kapan aja dan buat siapa aja ya. Dan buat sahabat Onyx nih yang lagi demam atau sakit kepala, aku punya obatnya. Dan ini Sani biasanya minum obat ini ketika lagi demam atau sakit kepala, sahabat Onyx. Ini cepat banget reaksinya, yaitu Paracetamol PIM, reaksi cepat. Paracetamol PIM ini sudah tersedia di apotek-apotek terdekat kamu. Jadi tinggal beli aja. Kayaknya jadi stok obat lumayan nih sahabat Onyx ya. Jadi ketika kamu lagi sakit, langsung aja pilihannya Paracetamol PIM. Paracetamol PIM produksi dari PIM Pharmaceuticals. Reaksi cepat. Korupsi itu kayak benalu, harus segera dibasmi. Untuk metain celahnya, survei penilaian integritas hadir. Ini prosesnya. KPK kerja bareng unit pengawas di instansi pemerintah untuk ngumpulin data responden. Terus, responden dipilih secara random dan anonim. Responden akan dikasih link untuk isi survei. Hasilnya, keluar rekomendasi KPK. Semua data responden dilindungi undang-undang. Jadi rahasia dan aman. Yuk, berani mengisi, habisi korupsi. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Hai dinner yuk. Kutunggu di bawah ya. Hah? Gawat. Kenapa sih? Itu Brian bikin surprise tiba-tiba udah di bawah. Duh. Seneng dong disurprisein pacar. Masalahnya gimana bisa glowing dalam sekejap? Gampang. Nih, Viva Glow Up Perfume Body Serum. Dari Viva? Bener banget. Viva Glow Up Perfume Body Serum diperkaya niacinamide, glutathione, dan hyaluronic acid. Instan mencerahkan serta merawat kelembapan dan kehalusan kulit. Dengan pilihan wangi mewah, upgrade mood kamu seketika. Ready, set, instant glow. Tuh kan langsung cerah. Wow, glowing. Cepat meresap dan gak lengket. Wanginya mewah banget. Siap dong ketemu Brian. Siapa takut. Viva Glow Up Perfume Body Serum, instant glowing, wangi mewah.
Onyx Radio. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, kita masuk di sesi terakhir ya. Masih ngebahas terkait sinergitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor dengan Bangkal Tintara, dan tentunya ada Jasara Harja juga di sore hari ini, sahabat Onyx. Kita sebelum ke closing statement nih, mungkin ke Mas Michael sendiri nih untuk menjelaskan lebih detail kembali terkait yang namanya sistem dari Jasara Harja, produk-produknya, dan juga sebenarnya keterkaitan ribut ya di sana ya. Lagi rame ya. Ya. Nah, itu sebenarnya susah nggak sih Mas kalau misalnya kita kayak mau ngeklaim, terus itu gimana sih itu kayak prosedurnya? Kalau kematian itu gimana, terus itu kalau misalnya kecelakaan yang luka berat itu seperti apa Mas? Iya, jadi kalau di Jasara Harja sebenarnya kita ada dua itu ya, bukan produksi, kita menjamin semua korban kecelakaan baik kendaraan pribadi ataupun kecelakaan angkutan umum. Nah, itu Mbak Sani. Itu dibedakan berarti ya? Iya, bedakan. Jadi mungkin banyak masyarakat itu yang bingung ini, kalau dia kecelakaan, dia mau pakai apa? Mau pakai Jasara Harja, BPJS atau BPJS TK. Nah, itu kadang kalau kecelakaan kayaknya kalau di mohon izin nih ya, kalau salah tolong dibenarkan. Di rumah sakit tuh lebih ke ini kayaknya ya, Jasara Harja. Kalau kecelakaan. Betul. Ya, jadi kan? Sebenarnya itu mungkin karena masyarakat ada yang bingung dia, karena kan kalau ngurus Jasara Harja takut ngurus polisi, nah kayak gitu takut. Jadi mereka udah memang kebetulan korbannya tidak ada SIM, jadi mereka udah makanya takut kan. Mereka udah merasa takut duluan gitu. Jadi mereka bisa kan dibantu pakai BPJS saja. Nah, rumah sakit pasti nolak. Jadi sebenarnya untuk kecelakaan sesuai dengan undang-undang, jadi Jasara Harja sebagai penjamin pertama itu no kompromi, nggak bisa. Jadi keputusan pertama harus dari Jasara Harja seperti itu. Jadi kalau event dia mau kecelakaan tunggal atau kecelakaan antar dua kendaraan, dia jatuh atau celaka di jalan. Iya. Pokoknya akibat kecelakaan tuh harus Jasara Harja dulu yang mengambil keputusan. Nanti entah kita jamin atau enggak, itu nanti baru bisa pakai BPJS atau BPJS TK. Nah, kalau untuk persyaratan sendiri, kalau ada korban kecelakaan tuh kan sebenarnya cukup lapor polisi aja. Jadi nggak usah takut kalau entah dia nggak bawa SIM atau dia nggak punya SIM di bawah umur. Nanti polisi juga manusia juga, nggak mungkin dia nggak ngerasain bahkan orang. Iya, Mas Michael loh ya. Nggak mungkin orang udah kecelakaan. Ada trik manusianya lah ya. Iya, pasti dibantu. Jadi Mas, untuk sahabat Onyx kalau emang ada keluarganya yang kecelakaan, ya tolong di itu aja. Jadi langkah pertama kita laporan polisi ke polsek atau polres terdekat. Nanti polisi yang akan menindaklanjuti. Betul. Ya kayak misalnya klaimnya ke Jasara Harja itu apakah dia yang mengurus atau seperti apa? Betul, nanti dari begitu ada laporan dari keluarga, jadi nggak usah korbannya, keluarga juga cukup. Iya, korbannya kan sakit Mas. Kadang ada aja di rumah sakit tuh, aduh mama saya lagi sakit nggak bisa ngelapor, nggak perlu Bu, cukup keluarga ibu aja. Tapi kadang ada yang nih, ada yang rumah sakit ya mungkin dia memang kemanusiaannya tinggi, akhirnya rumah sakitnya nih yang memberi laporan. Jadi kita juga udah kerjasama sama rumah sakit Mbak Sani. Jadi begitu ada korban, biasanya kalau emang korban nggak ada yang bawa atau nggak ada keluarganya tuh rumah sakit ngubungin kita. Dia yang proses ya. Tolong dibantu Mas, follow up ke polisi nanti. Jadi begitu ada laporan sampai ke polisi, nanti polisi yang gerak untuk olah TKP dulu, menentukan dia terjamin Jasara Harja atau buka atau enggak. Nah, jadi begitu ada laporan dari polisi, nanti Jasara Harja gerak untuk ini kasih kepastian ke rumah sakit. Biasanya yang tidak terjamin oleh Jasara Harja itu seperti apa Mas? Nah, jadi yang nggak terjamin ini mungkin biar digarisbawahi untuk sahabat Onyx ya. Jadi itu yang tidak dijamin itu untuk kecelakaan tunggal. Itu tidak? Itu pasti nggak dijamin, dan juga misalnya ada orang kebut-kebutan balap-balapan, nah itu nggak dijamin. Itu kayak memang cari penyakit sendiri ya. Apalagi mabuk-mabukan tuh nggak dijamin. Dan juga kalau kecelakaan akibat bencana alam kayak banjir itu nggak dijamin. Atau dalam situasi perang, nah itu nggak kita jamin. Ini kan di sini jarang perang juga, jangan sampai lah coba lah ya, nggak ada. Itu jadi seperti itu yang nggak kita jamin Mas Sani. Nah, kalau nggak kita jamin tuh biasanya kita alihkan ke BPJS. Jadi masyarakat nggak usah takut. Oh, tapi kalau misalnya nih dari Jasara Harja sudah bilang ini tidak terjamin. Nah, ya itu artinya kita bisa menyerahkan layanannya ke BPJS atau BPJS TK. Jadi tergantung itunya, kondisinya kan. Kalau dia lagi situasi dalam kerja kan pasti pakai TK tenaga kerjaan, iya. Jadi ya itu makanya
yang penting lapor dulu, itu aja intinya. Kalau ada kecelakaan tuh lapor dulu. Iya, jangan bergumam di belakang ya. Kadang masyarakat takut gini, misalnya takut untuk lapor, takut untuk ngurus. Jadi malah jadi pakai biaya sendiri, biaya umum. Nah itu kan pasti kalau kecelakaan kadang harus operasi. Dan malesnya lagi kan malas ribet itu Mas. Kadang-kadang masyarakat ini kan nggak mau repot ya. Jadi itu yang salah kaprahnya masyarakat gitu. Jadi sebenarnya nggak ribet-ribet juga. Jadi kalau emang dibilang kalau kecelakaan ini harus ke pengadilan untuk lapor polisi, harus diurus, nanti harus ada di penjara, enggak juga. Dan pasti yang namanya polisi, namanya kejaksaan pasti ada sisi kemanusiaan juga. Jadi nggak mungkin kalau emang keluarganya udah sepakat untuk tidak mengajukan tuntutan, kan pasti bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nggak pasti di penjara itu. Jadi aja intinya lapor. Lapor sahabat Onyx. Coba kita jawab dulu satu pertanyaan nih dari sahabat Onyx. Sore semua, bagaimana nih mekanisme mendapatkan biaya 100% gratis dari BPJS Kesehatan? Kok BPJS? Gratis dari BPJS Kesehatan via Jasara Harja, emang bisa? Oh ya itu tadi saya sebutkan. Itu jadi kalau untuk korban kecelakaan berat, terima kasih katanya gitu. Jadi itu untuk bisa mendapat jaminan dari BPJS tuh pertama saya konfirmasi dari Jasara Harja. Jadi kalau memang tidak terjamin, kalau saya udah kasih statement ke rumah sakit ini nggak bisa pakai Jasara Harja, pakai BPJS saja, dan nanti mereka baru menindaklanjuti terbitkan itu jaminan BPJS-nya, jadi udah bisa pakai BPJS 100% gitu. Iya. Oke, mungkin dari Pak Heru ada yang ditambahkan Pak Heru terkait tema kita di sore hari ini. Siapa tahu Sani ada yang ketinggalan nih pembahasannya Pak. Kalau ada yang ketinggalan disusulkan aja. Nah, diundang lagi dong. Boleh nanti langsung ke Desi ya Pak ya. Berarti masih ada bulan depan ya. Iya. Jadi sesuai dengan tema tadi sinergitas ya. Jadi kita mengharapkan betul namanya sinergi bisa terbangun ya. Amin. Nah kebetulan di sore ini ada 3 institusi ya. Ada dari Jasara Harja, ada dari Bapenda atau Pemprov Kaltim, juga ada dari Bank Kaltim Utara. Jadi sinergi itu bukan hanya dari 3 itu, di yang lain juga boleh kita lakukan sinergi. Nah tentunya kalau sinergi dengan UPTD atau dengan Bapenda itu ujung-ujungnya itu peningkatan pendapatan daerah. Iya. Karena tugas kita itu tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui pembayaran pajak. Karena dana tersebut juga bakalan dialokasikan ke infrastruktur, pendidikan, kesehatan itu ya Pak ya. Wah, langsung di-closing dulu. Kayaknya sudah hafal ya. Ada lowongan ya sih Pak? Kalau lowongan ada. Tapi bayarnya. Kalau lowongannya ada. Nah, jadi tadi yang terpenting lagi kami ingatkan juga kepada sahabat Onyx bahwa pemerintah provinsi mesti memperpanjang kebijakan tadi, segera dimanfaatkan momen itu, ya kan. Kemudian juga untuk mengetahui berapa besaran nilai pajaknya bisa di-download di App Store di Simpator Kaltim. Simpator ya. Nah, di Simpator Kaltim juga ada di sana, ya kan. Nah, dan yang terpenting lagi ya tadi tuh untuk apa yang Z tadi apa namanya? Gen Z. Generasi Z ya. Gen Z atau milenial. Tadi itu ya. Maklum. Segera dioptimalkan jet-jetnya. Ya. Itu apa? Gadget. Ini loh. Iya, itu tadi maksud saya. HP smartnya tuh loh, HP smartnya lebih dioptimalkan ya. Betul, bisa menghasilkan. Karena bisa menghasilkan. Salah satunya pakai apa? Ya dari Bank Kaltim Utara. Oke, silakan. Silakan Mbak. Ya, mungkin kami dari Bank Kaltim Utara akan mempermudah layanan. Jadi sahabat Onyx yang ingin membayar pajak tadi Pak ya, kalau tidak bisa melalui Bank Kaltim, datang ke Bank Kaltim, karena di setiap cabang Bank Kaltim itu ada unit samsatnya, ya Pak ya. Itu di seluruh Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi yang tidak bisa datang langsung ke bank bisa melalui layanan kami yaitu agen RT Bank Kaltim Utara maupun Digibuy Bank Kaltim Utara. Digibuy Bank Kaltim Utara. Gampang kok ya, tinggal di-download aja di Play Store atau App Store. Iya, benar. Oke, sama halnya dengan Simpator sahabat Onyx, kamu bisa download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store ya Pak ya. Nah sahabat Onyx, itu kita kembali mengingatkan kamu untuk kita selalu mendukung untuk peningkatan yang namanya PAD atau pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Apalagi pembebasan denda dan pengurangan pajak kendaraan bermotor ini diperpanjang sampai tanggal 28 Desember 2023.
Terima kasih Mbak Maria. Next Mbak. Kita ketemu lagi ya. Mas Michael. Thank you Mas Ani. Apa kabar Santi Mas? Masih Santi lagi nih. Santi tidur di sofa ntar. Pak Heru, makasih banyak Pak Heru ya sudah mampir kembali di Onyx Radio. Salam buat teman-teman dari Bangkal Tintara, Jasara Harja dan juga tentunya Samsat Kota PPU Penajam Pasir Utara. Dan sahabat Onyx ya, jangan lupa kalau misalnya ke PPU mampir ya, nanti ke Samsat tuh. Ngapain? Bayar pajak ya. Ya udah, nanti kita balik lagi sahabat Onyx, saling gak sendirian tentunya. Ada Zineri yang bakalan nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Tetap di Radio Sore Seru. Onyx Radio. Di apotek-apotek